Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Inilah yang menjadi janji kami. Kami mau setia untuk melayani Engkau. Kami mau setia untuk mengirim Engkau Tuhan. Terima kasih buat panggilan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh tangkap Tuhan untuk mengambil sebuah komitmen untuk mengirim Engkau seumur hidup setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan hari di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan setiap kami untuk mampu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk mengurapi kami semuanya, khususnya hamba-Mu yang terbatas ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Kalau kita mengikuti pesan Tuhan ini Bapak Ibu, pesan ini sangat berbeda, sangat khusus, dan sangat luar biasa. Pesan ini adalah menggambarkan tentang Allah itu sendiri yang layak untuk disembah, untuk ditinggikan, bahkan untuk dimuliakan. Jadi kita bersama-sama melihat apa sih yang sebenarnya tujuan Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Pada hari Minggu sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala, dan saya percaya setiap kita menyaksikan di YouTube untuk supaya bersama-sama tangkap kembali apa yang menjadi pesannya dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Yang saya renungkan adalah ini Bapak Ibu, tujuan Tuhan memberikan pesan ini adalah Tuhan mau lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kita nama Tuhan semakin dikenal. Bukan hanya dikenal oleh keluarga kita saja mungkin, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat hidup kita mereka dapat mengenal Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan di dalam kehidupan setiap kita. Seperti yang kalau kita melihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, melalui mereka, melalui iman mereka, ternyata nama Tuhan itu dipermuliakan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ada Musa dan Yosua, lewat mereka juga dikenal. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, lewat kehidupan mereka, lewat iman mereka, lewat hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika saya mendengarkan pesan Tuhan pas hari Minggu Bapak Ibu tentang umat yang terpuji, ternama, dan terhormat, saya mulai lihat diri saya mulai lihat hidup saya mulai bercermin ulang. Apakah saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh lewat hidup saya mempermuliakan nama Tuhan? Apakah predikat ini, umat yang terpuji, ternama, terhormat, itu layak saya dapatkan? Saya mulai bercermin ulang. Tapi ketika saya mendengar pesan itu, saya berkata, Tuhan terima kasih buat pesan ini. Saya mulai mengambil sikap, Tuhan saya mau berubah. Saya mau lebih berkomitmen untuk Engkau. Tuhan tidak mempersulit. Memang itu kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Rasanya kan sesuatu yang sulit kan, terpuji, ternama, terhormat. Bukan nama kita, tapi nama Tuhan lewat kehidupan setiap kita. Nah, itulah kesulitan yang saya lihat. Mulai bercermin ulang, Tuhan saya mau berkomitmen Tuhan. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin kita sudah mengatakan, Tuhan saya udah sungguh-sungguh. Tapi faktanya Tuhan temukan kita tidak sungguh-sungguh. Tapi kita bisa melihat tentang pesan ini Bapak Ibu. Buat saya sebuah sesuatu yang menyenangkan. Karena mendorong setiap kita untuk lebih lagi di dalam Kristus. Nah sekarang kita mau lihat Bapak Ibu,
dasar firman Tuhan, dasar perenungan kita, Ulangan 24 ayat 16 sampai ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan 26, sorry Bapak Ibu, 16 sampai 19. Bisa ditampilkan. Oke. Pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ayat 19, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Katakan amin Bapak Ibu. Ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan perikop ini, ada sebuah perjanjian timbal balik antara Tuhan dan umat Israel. Dijelaskan di sini, di posisi Tuhan berjanji akan menjadi Allah bagi mereka, bagi bangsa Israel. Dan di posisi bangsa Israel harus melakukan segala ketetapan Allah dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa mereka. Artinya gini Bapak Ibu, mereka tidak boleh gagal kembali. Kita bisa melihat generasi pertama, mereka gagal melakukan setiap perintah Tuhan. Nah kali ini Tuhan berjanji membuat perjanjian ulang. Supaya apa? Supaya mereka sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Itu tujuannya. Tujuan perjanjian itu supaya Yosua nanti sebagai pengganti Musa akan membawa bangsa ini untuk sampai kepada tujuan Allah. Bukan tujuan Yosua, tapi tujuan Allah. Nah Tuhan gak mau gagal. Makanya saya renungkan ketika pesan itu datang dan saya dengar dan saya terima, itu membuat saya untuk merenung ulang. Kenapa udah kasih gambaran? Generasi pertama gagal, generasi kedua tidak boleh gagal, harus sampai kepada tujuan Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak akan gagal, ya kan? Bagaimana sudah sampaikan, yang menggagalkan adalah kitanya Bapak Ibu, manusianya, orang-orang percaya yang suka menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan mau bawa kita kepada tujuan yang sangat dahsyat, kita sendiri menggagalkan. Mungkin hari ini kita mungkin punya kekuatan, punya keyakinan, tetapi dalam perjalanan kita melihat proses-proses yang terjadi. Disitulah kita akan mulai nanti meragukan tentang pesan, mungkin meragukan tentang tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu renungkan Bapak Ibu, pesan Tuhan ini sangat khusus sekali. Kalau kita nggak tangkap, kita ketinggalan. Kalau kita tidak renungkan baik-baik, kita akan terlewat. Karena Tuhan akan membawa kita kepada sebuah musim yang baru, yang tidak pernah kita tahu. Tapi musim itu Tuhan sediakan untuk kita. Untuk apa? Untuk menuai sesuatu yang besar. Terjadi pertumbuhan, terjadi kedewasaan, akan menghasilkan buah-buah yang dahsyat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tidak mau mendapatkan seperti itu, waduh saya sangat rindu sekali. Saya mau Bapak Ibu. Saya akan bacakan inti pesannya Bapak Ibu. Itu bagian di awal saja yang saya bacakan, supaya kita bisa boleh merenungkan bersama-sama. Dikatakan seperti ini, bahwa seperti bangsa Israel dibawa Tuhan masuk ke wilayah yang baru, demikian pula kita saat ini. Pesannya saat ini, bukan besok Bapak Ibu. Kalau kita dengar hari ini berlaku buat setiap kita. Tuhan juga sedang membawa kita masuk ke dalam babak yang baru dan musim yang baru dalam kehidupan setiap kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama,
yang harus kita pelajari adalah hidup berpegang pada segala perintahnya, atau hidup berpegang pada segala firman-Nya. Ini modal utama kita, Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan, Ulangan 26 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji padamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau, dikatakan apa? Akan berpegang pada segala perintahnya. Jadi ada kata menarik. Yang menariknya adalah berpegang pada segala perintahnya. Ini adalah kunci, Bapak Ibu. Kunci untuk menjadi umat yang terpuji, ternama, bahkan terhormat. Kuncinya adalah berpegang teguh kepada setiap perintah Tuhan. Dikatakan firman Tuhan segala perintahnya. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu, bagaimana jika seseorang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak berpegang pada perintah Tuhan? Akan menjadi umat yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Gak akan terjadi apa-apa dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita melihat kuncinya adalah berpegang, apa yang kita lakukan? Kita berpegang pada firman. Kita berpegang pada setiap perintah atau segala perintahnya. Berpegang kan artinya tidak menyimpang, kan Bapak Ibu? Tidak keluar dari jalan-jalan Tuhan, tidak keluar dari perintah-perintah yang Tuhan sudah tetapkan kepada bangsa Israel, termasuk kepada setiap kita gerejanya. Mari kita lihat firman Tuhan, Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali firman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Apa janji Tuhan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Janji Tuhan adalah Tuhan akan mengangkat setiap kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sekalipun musim yang kita jalani hari-hari ini ada musim mungkin kering dan sebagainya, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan di masa-masa musim yang kering mungkin, firman Tuhan berkata Tuhan akan mengangkat setiap kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Wah, ini kan sesuatu yang dahsyat. Akan tetap naik. Akan tetap naik, Bapak. Tetap. Bukan turun. Jadi musim apapun yang kita hadapi, Tuhan mampu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita pada saat kita berpegang pada perintahnya. Mungkin orang lain sedang turun, Tuhan angkat kita, Bapak Ibu. Apabila engkau tidak menyimpang, apabila engkau mendengar suaranya, apabila engkau tidak mengikuti Allah lain. Allah lain itu bisa dengan kekuatan sendiri, Bapak Ibu, dengan kemampuan sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengendalikan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Gak main-main, Bapak Ibu. Kita akan sampai kepada tujuan Tuhan kalau kita mau berpegang. Jangan pegang manusia, Bapak Ibu. Jangan pegang kekuatan-kekuatan yang lain. Pegang firman saja. Pegang setiap perintahnya. Kita lakukan bersama-sama. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita.
Ini kalau sampai bangsa Israel lakukan ini Bapak, mereka akan melihat tentang kedahsyatan Tuhan. Dan kalau ini kita pun pegang, kita akan melihat tentang masa-masa yang sangat luar biasa Bapak Ibu di hadapan kita. Musuh orang mengatakan hari-hari ini sulit. Di dalam Tuhan tidak Bapak Ibu. Di dalam Tuhan selalu ada perkara-perkara dahsyat. Asal kita mau. Saya mau Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan mau lakukan Bapak Ibu pada saat kita mau berpegang pada perintah? Atau apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berpegang pada perintah? Di ayat 17 dikatakan ada 3 hal di situ Bapak Ibu. Dikatakan yang pertama adalah taati setiap jalan yang Tuhan tunjukkan. Di dalam Ulangan pasal 26 ayat 17. Bukan berjalan atas kehendak kita sendiri. Kita lihat tentang generasi pertama berjalan dengan cara mereka sendiri Bapak Ibu. Nah Tuhan tidak mau di generasi Yosua ini tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi berjalan dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua, pegang firman. Tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Di ayat 17 dikatakan senantiasa mendengarkan suaranya. Ini juga yang Yosua terapkan Bapak. Di dalam Yosua dikatakan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Kita bersyukur Bapak setiap minggu Tuhan kasih pesan, bahkan tiap hari kita bersama-sama bersekutu. Kita dengar firman, bersama-sama kembali untuk membahas apa yang menjadi pesan Tuhan. Itu membuat kita semakin ditajamkan. Itu membuat kita semakin memahami tentang pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita mulai undur Bapak Ibu. Aduh, rasanya tidak memberikan waktu lagi untuk mendengar suara Tuhan. Ada banyak pilihan memang di dalam kehidupan setiap kita di masa-masa sekarang Bapak. Tapi mari kita bersama-sama kembali untuk memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya mungkin di jalan, mungkin di kendaraan, di rumah, di mana saja kita bisa mendengarkan itu. Karena ada banyak suara-suara yang lain Bapak, yang membuat kita nanti tidak peka lagi mendengar suara Tuhan. Ada banyak pilihan-pilihan yang membuat kita akhirnya menjauh daripada Tuhan. Kalau saya Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya belum nangkap pesannya. Mulai beberapa bulan ini saya suka mengulang untuk mendengar kembali. Ada pesan buat pribadi yang Tuhan melalui pesannya, bahkan ada pesan yang secara umum disampaikan. Saya suka mendengar ulang, membaca ulang melalui aplikasi. Saya mulai nangkap sesuatu bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memang menuntun kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Saya mulai mengambil sebuah tekad itu Bapak Ibu. Maksudnya di masa-masa ini perlu Tuhan, maksudnya perlu sesuatu yang mengisi hidup kita. Ya karena sepanjang hari ada di rumah Bapak Ibu, mau ngapain? Masak paling juga setengah jam juga selesai, bersih-bersih juga setengah jam juga selesai. Atau mau ngambil waktu jam tidur 9 jam, 10 jam gitu. Lebih baik ambil waktu untuk belajar ulang, membaca ulang gitu. Atau punya target-target tertentu, ya kan? Untuk semakin kita mendalami pesan Tuhan. Ya, kadang-kadang juga saya nggak suka ngalamin bahwa kalau pas dengar kadang-kadang disampaikan sekali nggak nangkap gitu. Apa ya? Ngajak-ngajak orang di rumah, pesannya apa sih kamu dapat? Intinya apa sih? Ya untuk sekedar dibaca sangat mudah.
Oh ini udah seperti ini. Tapi untuk yang spesifik Tuhan bicara. Nah kita nggak boleh lagi di situ Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 17, senantiasa mendengarkan suaranya, dengarkan suara Tuhan. Itu membuat kita semakin tajam. Jadi kita waktu melangkah tidak salah Bapak Ibu. Itu poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Poin yang kedua adalah menjaga hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan Bapak Ibu. Jaga hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Pertanyaannya adalah buat setiap kita Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Apa yang menjadi kerinduan melalui hidup kita Bapak? Mari kita lihat ayat firman Tuhan, Ulangan 26 ayat 19. Puji nama Tuhan. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat tentang kerinduan Tuhan Bapak. Kerinduan Tuhan adalah terpuji, ternama, terhormat. Bahkan dikatakan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus mengatakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tidak menyulitkan kita Bapak. Jadi yang saya lihat adalah ada sebuah tanggung jawab yang besar. Ada sebuah komitmen yang terus kita bangun untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Menjadi terpuji, ternama, terhormat. Itu kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan di awal, ini pesan ini sangat khusus. Tuhan mau menemukan setiap kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Contohnya ada lagi nih Bapak Ibu. Contohnya adalah Yusuf. Kita sudah mempelajari tentang kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Bagaimana Yusuf menjaga hidupnya bersih, menjaga hidupnya murni di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9 dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yusuf menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Ada banyak tantangan loh Bapak Ibu yang Yusuf lewati. Kita tahu dari perjalanannya. Tuhan angkat Yusuf menjadi orang yang berpengaruh di Mesir pada saat itu. Enaknya ketika dia diangkat saja, kita lupa melihat tentang proses yang dia lewati. Bagaimana Yusuf menjaga hidupnya murni, hidupnya bersih, hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Tuhan angkat Yusuf Bapak Ibu menjadi orang yang berpengaruh di Mesir pada saat itu. Bukankah sesuatu yang dahsyat? Bukankah itu yang Tuhan janjikan? Dikatakan apa di dalam 26 ayat 19a? Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Bukan hanya satu dua bangsa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? Segala bangsa. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya satu bangsa, tapi segala bangsa. Kalau saya artikan, saya renungkan pribadi, Tuhan angkat kita Bapak Ibu menjadi orang terpenting di hadapannya. Tapi ada syaratnya, asal sungguh-sungguh Bapak Ibu. Asal sungguh-sungguh menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang Tuhan inginkan. Buat pertanyaan buat kita diri sendiri Bapak. Apa sih yang Tuhan inginkan?
Apa sih yang Tuhan rindukan lewat kehidupan saya pribadi? Tuhan sudah jawab, menjadi umat yang terpuji Bapak Ibu, terhormat. Jadi melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu bersama-sama kita tangkap. Dengar ulang yang menjadi pesan. Ulang lagi. Kalau belum nangkap, ulang lagi. Kita akan melihat ayat terakhir Bapak Ibu sebagai penutup. Yeremia pasal 33 ayat 9. Ini sebagai ayat penutup. Yeremia 33 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa. Tuhan mau promosikan kita di situ. Di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya, mereka akan terkejut. Siapa yang terkejut Bapak Ibu? Yang terkejut adalah bangsa-bangsa, dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Dikatakan apa Bapak Ibu? Kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Makanya kalau kita nggak ikutin, kalau kita tidak tangkap, kita ketinggalan Bapak Ibu. Kita tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Orang-orang akan terkejut melihat apa? Melihat tentang Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Karena segala kebajikan dan kesejahteraan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi bukan kita, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita. Nah, Tuhan mau pakai setiap kita Bapak. Katakan amin Bapak. Untuk tujuan yang mulia, menjadi umat yang terpuji, terhormat, dan ternama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.